Apabila Nabi berbicara tentang satu kata, satu kalimat, a'adaha salasan, Nabi sampai mengulang 3 kali. Ini kan wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babu istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatab. Ini bab menjelaskan sunnah menjelaskan perkataan. Wa idahihi lil mukhatabi, dan juga memberikan penjelasan bagi para pendengar. Kalau kita berbicara kurang jelas, dijelasin lagi, Pak. Kemudian diulangin lagi supaya orang yang dengar benar-benar paham. Maklum yang dengar usianya beda-beda. Ada yang langsung dengar paham. Ada yang dengar setengah paham. Ya Pak, ada juga yang dengar emang kagak paham-paham. Gitu ya. Nah makanya di sini disuruh sama Nabi sunnah menjelaskan perkataan dan menjelaskan kembali kepada para pendengar, wa takririhi, kalau perlu diulang-ulang. Ulangi lagi. Tujuannya apa? Liufahim, agar mereka paham dan hilang rasa ketidakpahamannya. Kaitan dengan hal ini, salah satu hal yang pernah dialami oleh Nabi. Hadis pertama kata Rasulullah, Ana Anasin radhiyallahu an. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimah, apabila Nabi berbicara tentang satu kata, satu kalimat, a'adaha salasan, Nabi sampai mengulang 3 kali. Ini kata Anas bahwa Rasulullah kalau berbicara satu kalimat, satu kata, Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Tujuannya apa? Hatta tubhama anhu. Atas tujuannya supaya dia paham dari apa yang dibicarakan Nabi. Nabi nggak mau tuh Pak kalau ngomong, Pak, bahasanya terlalu tinggi, Pak. Pakai bahasa intelektual. Ya. Bahasa orang kuliahan S3, padahal yang denger SR kagak lulus. Ya. Lebih bagus mana Pak? Kita ngomong bahasanya sederhana, dipahami. Daripada pakai bahasa intelektual, orang kagak ngerti sama kita. Bagus mana Pak? Wah. Iya. Apalagi ngomongnya di depan nenek-nenek. Bahasanya terlalu tinggi, kata nenek-nenek, dia ngomong apa sih gua nggak paham, ya. Nah makanya di sini Rasulullah, kata Anas bin Malik, kalau berbicara Nabi sampai mengulang kata-kata itu sehingga orang yang mendengarnya itu paham. Wa idza ata ala qaumin, apabila Nabi datang ke satu kaum, Fasallama alaihim salam, Nabi mengucapkan salam kepada kaum itu salasan, sampai 3 kali. Ada orang yang memberikan salam sampai 3 kali. Ya Pak, kalau pertama dia diam aja, 2 kali dia belum paham, ya sampai 3 kali. Karena jangan sampai salam ini enggak sampai maksud dan tujuannya. Karena ketika orang mengucapkan salam, yang mengucapkan salam itu lagi doain orang yang mau menjawab salam. Semoga kalian mendapatkan rahmat, kesejahteraan, dan keberkahan. Itu makna yang disampaikan sama orang yang mengucapkan salam. Ketika Nabi ucapin salam, pada diam aja. Nabi ucapin lagi, kedua kali, bisa jadi sampai 3 kali. Kan kita pernah dengar kan gitu ya Pak. Ada orang tausiah salam yang per 3 kali. Ini orangnya mulai 500 orang tapi yang jawab cuma cepet gitu ya Pak. Diulangi lagi semuanya supaya bisa jawab semua. Tujuannya apa?
agar maksud tujuan salam Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan. Lebih lanjut hadis kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, kata Aisyah, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Aisyah bahwasanya kalamnya Rasulullah, perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaman faslan, kalimat yang cukup jelas, kata Aisyah. Nabi kalau berbicara kalimatnya jelas, yafhamuhu kullu may yasma'uhu, yang dapat dipahami dari semua orang yang mendengar. Nabi nggak pernah tuh kalau ngomong berbicara, Pak, orang yang dengar itu kagak paham dengan apa yang disampaikan Nabi. Ini Aisyah ngomong itu, Nabi kalau ngomong bahasanya jelas, bahasanya gamblang, semua tingkatan yang mendengar bahasa Rasulullah semuanya paham. Barangkali dari yang pemahaman agamanya dalam sampai yang memang pemahamannya baru, Pak. Semuanya ngerti, semuanya paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut, babu isghail jalisi li hadisi jalis alladzi laisa biharamin wa intisatil alim wal wa'idhi hadir majlis. Ini lebih lanjut kajian yang ke-90 tentang mendengarkan orang yang berbicara di satu majlis dan menganjurkan kepada hadirin untuk mendengarkan nasihatnya. Jadi anjuran, kalau kita ada di satu majlis, dengerin apa yang disampaikan, kata-kata yang disampaikan di majlis. Bahkan ada perintah tuh untuk menganjurkan kepada hadirin untuk mendengarkan nasihat. Jangan sampai ada yang memberikan nasihat dia kagak dengerin, Pak, rugi. Atau sebaliknya, ketika ada orang memberikan nasihat dia ngobrol gitu ya. Ini jangan sampai begitu. Nah, kaitan dengan ini hadis jadi jelaskan an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kata Jarir bin Abdullah, Rasulullah berkata kepada aku ketika Nabi melaksanakan haji wada, haji yang terakhir. Apa kata Jarir bin Abdullah ketika Nabi mengatakan kepadanya, antasitin nas. Kata Nabi, dengarkan kalau orang lagi berbicara. Kalau ada orang berbicara, dengerin. Jangan ngobrol, jangan dicuekin, jangan main HP. Ya Pak, ini ajaran yang dijelaskan Nabi SAW. Sumakala, kemudian Nabi mengatakan, la tarji'u ba'di kuffar. Jangan kalian kembali setelah aku nanti. Jangan kalian kembali setelah aku tidak ada, kufar, kalian menjadi kufur. Jangan, kata Nabi. Kalau nanti aku udah nggak ada, lanjutkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan gara-gara Nabi wafat, akhirnya kalian jadi kufur lagi. Yadribu ba'dukum riqaba, yang salah satu dari kalian saling bunuh dengan yang membunuh lainnya. Ini Nabi wanti-wanti nih. Salah satu pesan di hajatil wada, kalau ada orang bicara, suruh dengerin, kata Nabi. Yang kedua, jangan kalian nanti kembali menjadi kufur kalau aku tidak ada, kata Nabi. Dan jangan kalian saling bunuh antara satu dengan yang lainnya. Nih Pak, makanya kalau kita ziarah, ada tuh yang namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah. Di masjid itu kan Nabi minta kepada Allah 2 permintaan yang dikabul, 1 permintaan yang enggak diterima oleh Allah. Yang dikabul 2 apa? Nabi minta, ya Allah jangan sampai umatku kelaparan. Ini permintaan Nabi.
Yang kedua, ya Allah jangan umatku dilanda banjir. Dua hal ini diterima. Kalau sekarang kelaparan bukan salah Nabi. Kalau sekarang kena banjir juga bukan karena Nabi. Karena dia bikin rumahnya tempat air. Ya Pak? Kalau dulunya tempat air dibikinin rumah, kalau hujan datang bagaimana? Airnya datang gitu Pak. Ini dua hal ini Nabi minta tuh di Masjid Al-Jum'ah. Ya Allah janganlah engkau timpakan kepada umatku kelaparan. Oh akhirnya nggak ada yang lapar. Jangan kau timpakan kepada umatku musibah kebanjiran juga enggak. Yang dua ini diterima. Yang ketiga Nabi minta, ya Allah jangan sampai umatku terjadi peperangan. Ini yang tidak diterima oleh Allah, Pak. Makanya kalau terjadi benturan-benturan, perbedaan-perbedaan paham, itu pasti ada sampai hari kiamat. Kita merasakan itu enggak, Pak? Merasakan itu. Terjadi perbedaan pendapat, yang satu begini, yang satu begitu, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan. Emang ini yang sulit dihindarkan dalam kehidupan manusia. Makanya Nabi pesan tuh, nanti kalau aku nggak ada jangan jadi kufur. Nanti kalau aku nggak ada jangan saling bunuh antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Nabi melaksanakan hajjatul wada, haji yang terakhir.